Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, hari ini alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Sebelum memulai program pada hari ini, Pak Eri akan absensi terlebih dahulu. Mungkin ada yang sudah izin kepada teman-teman semuanya, ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Oke, saya absen ya. Angelia? Oke, hadir. Akila? Hadir. Hadir. Oke. Bilkis? Iya. Aril? Oke. Fiorentina? Hadir. Oke. Kira? Oke, hadir. Oke, terima kasih. Oke, pada hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah manajemen pelayanan perjalanan wisata. Di sini seperti itu kita akan nanti ada materi terkait dengan penyusunan acara perjalanan wisata. Untuk CPL pada hari ini, capaian lulusan hari ini adalah bagaimana mahasiswa dituntut untuk terampil dalam merancang, menghitung, mempromosikan paket wisata dan menjualnya kepada konsumen. Ini goal saudara dalam mata kuliah ini dalam satu semester. Oke, dalam yang pertama berkaitan dengan penyusunan acara perjalanan. Gimana? Akhir pekan ini mungkin ada yang ingin jalan-jalan atau healing? Ada? Ada. Ariel gimana? Mau kemana? Akhir pekan ini? Ke Jatim Pak? Ya, Sama siapa Ariel? sama ibu. Oke. Ada yang sama pacar untuk minggu depan nih? Ada rencana? Ariel menuju ke Jatim Pak mungkin ada agenda? Mungkin mengunjungi mana kayak gitu? Ada tidak? Jadi Pak juga Pak pengen lihat hewan, Dewan. Oke. Setelah itu mungkin jajan yang lainnya? cari makan. Cari makan Iya. atau makanan ya, Iya. makanan minuman. Oke. Ada yang lain? Ada yang keluar kota? Mungkin? Tidak ada? Oke. Ya. Jadi saudara, semua saudara melakukan perjalanan seperti Ariel menuju ke Jatim Park atau menuju ke daerah yang lain dan sebagainya, saudara harus susun di situ. Biar saudara pada saat mengunjungi suatu tempat ada tujuan atau maksud tertentu agar semua perjalanan tersebut terasa efisien, tidak mengganggu-ganggukan uang dan tidak melebihi waktu yang ada yang saudara ingin tentukan. Maka dari itulah pada hari ini kita akan belajar terkait dengan tour itinerary. Tour itinerary adalah susunan jadwal perjalanan di mana disesuaikan dengan keinginan saudara untuk bisa melakukan suatu perjalanan. Semua perjalanan ini utamanya adalah untuk kenyamanan dan kepuasan saudara di dalam suatu perjalanan. Semakin detail, semakin efisien suatu perjalanan, maka kenyamanan dan kepuasan saudara akan dapatkan di situ. Maka dari itulah di sini ada nomenklatur itinerary. Yang pertama adalah sebagai panduan dalam melakukan perjalanan wisata. Jelas seperti Ariel tadi bahwasanya Ariel menuju ke Jatim Park, maka dia akan susun. Oh, saya ingin melihat hewan Pak. Saya ingin mencari makanan Pak setelah itu. Nah, itulah bagian daripada aktivitas untuk bisa disusun menjadi suatu rencana perjalanan. Kemudian yang kedua, memberikan kemudahan dalam melaksanakan perjalanan wisata yang telah direncanakan. Kayak gitu. Kemudian agar perjalanan wisata yang akan dilakukan sesuai dengan harapan yang diinginkan. Jelas. Saudara yang akan menikmatinya, maka saudara yang juga yang harus saudara inginkan apa, saudara harus bisa susun di situ. Dan kemudian yang keempat adalah panduan biaya. Setelah saudara susun semuanya, saudara susun budgeting anggaran atau alokasi biaya. Baru yang terakhir, saudara petunjuk agar perjalanan wisata yang akan dilakukan teratur, terencana dan efektif. Di sini petunjuk di sini adalah mana saja tempat-tempat yang saudara akan singgahi, kayak gitu. Bisa menjadi suatu gambaran bahwasanya kedepannya saudara nanti akan mengunjungi tempat yang mana melalui Google Maps. Seperti itu. Ada pertanyaan? Dipersilakan. Tidak ada? Oke, saya lanjut. Lanjutannya adalah bentuk tour itinerary. Yang pertama adalah bentuk uraian. Jadi hari pertama, Ariel menuju ke Jatim Park menggunakan mobil, bla 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 bla, sampai dengan saya mengunjungi suatu tempat. Itu bentuknya uraian, kayak gitu. Sama hanya dengan deskripsi perjalanan, kayak gitu. Kemudian yang kedua, bentuk adalah tabulasi, grafik. Di sini grafik di sini mungkin contohnya adalah tempat mana saja plottingnya saudara untuk bisa
lakukan di suatu tempat tersebut, kayak gitu. Contohnya Jatim Park, kemudian makan di mana? Mungkin juga di warung makan di luar Jatim Park, atau yang mana kemudian mengunjungi mungkin BNS dan sebagainya. Itu sebagai contohnya. Bentuknya berupa grafik. Grafik di sini ada plotting angka terkait dengan mana saja yang saudara akan tuju. Dan yang terakhir, yang selalu dipakai oleh tour operator ataupun juga tour travel adalah bentuknya tabel atau tabulasi, di mana di situ hari keberapa, kemudian jamnya, waktunya kapan, kemudian deskripsinya, keterangannya pada saat jam tersebut ngapain saja, kayak gitu. Itulah yang terjadi untuk bentuk tabulasi dan tabel. Menurut saudara, dari ketiga bentuk tersebut mana yang lebih efisien? Tabel. Dikarenakan bentuk tabel simple dan jelas. Nah, ini yang sering dipakai oleh tour operator dan tour travel sekarang ini. Untuk yang urean karena panjang kayak gitu, karena uraiannya panjang, akhirnya tidak ada point of view-nya di suatu perjalanan tersebut. Tetapi kalau tabulasi seperti ini, maka point of view-nya sangat jelas kayak gitu. Itu ya. Kemudian hal-hal yang harus dipertimbangkan di dalam tour itinerary. Yang pertama adalah biaya. Yang kedua ada jaraknya. Dari titik poin A menuju poin B itu berapa? Acara khusus atau acara bebasnya apa saja? Kemudian waktu berbelanjanya kapan? Ini shopping time-nya. Kemudian lokasi dan akomodasinya apa yang dipergunakan seperti itu. Waktu makan siang dan istirahatnya kapan? Sampai kepada peserta tur atau segmentasinya siapa yang akan diajak. Itulah hal-hal yang harus dipertimbangkan di dalam tour itinerary. Ada pertanyaan? Tidak ada? Belum? Oke. Kemudian langkah-langkah dalam menyusun tour itinerary. Yang pertama, tentukan daerah tujuan. Seperti Ariel tadi, bahwasanya Ariel ingin mengunjungi Jatim Park, maka di situ saudara tentukan Jatim Park, kayak gitu. Yang kedua, identifikasi atraksi. Di suatu destinasi tersebut ada apa saja, kayak gitu. Di sana mungkin ada atraksi untuk hiburan, taman bermain, ataupun juga tempat makan, seperti itu. Kemudian yang ketiga, atraksi wisata yang dikunjungi, kayak gitu. Apa saja saudara akan kunjungi dari beberapa identifikasi tersebut. Kemudian yang keempat, informasi detail terkait dengan atraksi tersebut. Mungkin ada yang berbayar, mungkin ada yang tidak, atau mungkin atraksi tersebut harus membutuhkan skill atau kemampuan tertentu. Maka saudara harus tahu informasi detailnya. Kemudian yang kelima, informasi tentang hotel dan restoran untuk bisa mendukung kegiatan destinasi atau kegiatan berkunjung saudara di suatu destinasi tersebut. Kemudian susun alokasi waktu sampai kepada susun jadwal perjalanan. Dipersilakan ada pertanyaan dari sini untuk bisa menentukan langkah-langkah di dalam pembuatan tour itinerary. Ada pertanyaan? Dipersilakan. Mungkin ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, Pak Eri akan berikan sebuah tugas bagi saudara untuk bisa dikerjakan sekarang. Silakan saudara nanti buat kelompok. Kelompok tersebut nanti satu kelas ini berisi 5 kelompok. Jadi satu kelompoknya bisa 5 sampai 6 orang seperti itu. Buatlah paket one day tour kayak gitu. Segmentasinya bisa di Tulungagung ataupun juga di kota lain kayak gitu. Tapi saya khususkan di sini bagaimana saudara mengeris di kota asal saudara. Berdasarkan segmen konsumen yang sudah ditentukan per kelompok selama 40 menit dalam pengerjaan tugas ini. Seperti itu. Kemudian buat tour itinerary berbentuk tabulasi karena lebih simple. Kemudian saudara plotting di rute perjalanan Google Maps. Di mana saja tempat yang saudara akan tuju di situ. Saudara kasih poin di situ 1, 2, 3 untuk destinasi pertama, 2 dan 3. Minimal adalah 3 destinasi seperti itu. Kemudian saudara akan berikan presentasi kelompok berupa poin-poin. Itu ya, kayak gitu. Baru nanti saudara lanjutkan untuk PowerPoint ini bisa menjadi sebuah leaflet untuk tugas minggu depan. Seperti itu. Ada pertanyaan terkait dengan tugas ini? Tidak ada. Ya, silakan saudara untuk bisa membagi kelompoknya. Untuk rubrik penilaian dalam kelompok ini, siapa yang memiliki sistematika presentasi yang bagus, nilai 4 saya akan berikan kepada media presentasi yang sangat bagus, full color, dan kemudian komunikasinya juga bagus. Kemudian penggunaan bahasanya juga bagus, sesuai dengan EYD yang disempurnakan.
bahasa yang baku dan sebagainya. Kemudian ketepatan intonasi dan kejelasan materi yang saudara ungkapkan di dalam presentasi. Isi slide-nya tidak melulu narasi, tetapi view of point of view-nya dapat di situ. Kemudian kemampuan mempertahankan dan menanggapi pertanyaan atau sanggahan dari teman saudara. Nanti semuanya kita jumlah. Saudara lulus jika saudara memiliki nilai lebih dari 70. Seperti itu. Ada pertanyaan? Dipersilakan dalam tugas ini. Kalau tidak ada, silakan dibagi kelompoknya. Ada 5 kelompok jenis pembagian kelompoknya. Yang pertama untuk mengakomodir anak-anak SD. Kemudian untuk yang kedua mengakomodir para petualang. Yang ketiga mengakomodir terkait dengan edukasi. Dan yang keempat mengakomodir terkait dengan komunitas pemuda. Dan yang kelima rombongan keluarga, mengakomodir rombongan keluarga. Dipersilakan saudara untuk bisa mengerjakan tugas ini. Saya beri waktu 40 menit. Oke, gimana? Tugasnya sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, ya. Untuk yang pertama, ada yang mungkin ingin maju duluan untuk presentasi? Atau mau presentasikan hasil diskusinya sama teman-temannya? Oke, Ariel, dari komunitas pemuda ya, Ariel ya? Oke, silakan berdiri Ariel untuk bisa memberikan paparan presentasi. Jadi ini hasil dari kerja kelompok saya dari kelompok 4 yaitu tentang komunitas pemuda. Jadi untuk pertama kita mulai di jam 6 sampai jam 7 pagi Pak. Itu kita untuk pendataan dan pemeriksaan kesehatan serta persiapan peserta. Lalu setelah itu 30 menit setelahnya kita langsung perjalanan menuju tempat makan. Lalu kita langsung sarapan pagi. Dan di jam 8.30-nya kita langsung OTW ke Pantai Indah Popo. Oke. Sudah, Ariel? Oke, terima kasih, Bro. Oke. Ya, terima kasih untuk kelompoknya Ariel sudah memaparkan presentasinya. Oke, bagaimana teman-teman semua? Apakah sudah betul dengan contohnya Pak Eri bahwasanya tabulasi itu seperti ini, kemudian pekerjaannya Ariel itu seperti itu, kayak gitu? Sudah benar semuanya? Ya, oke. Thank you untuk Mas Ariel kayak gitu. Kemudian kita akan lakukan penilaian tes untuk materi internal ini biar mengukur saudara paham atau betul. Silahkan saudara mengisi link yang sudah tertera seperti itu. Dipersilahkan. Ya, terima kasih sudah mengisi kuesioner tersebut untuk bisa menjadi bahan evaluasi saudara terhadap perkuliahan pada hari ini. Seperti itu, mungkin cukup sekian. Sebelum saya akhiri perkuliahan pada pagi hari ini, saya akan memberikan beberapa kesimpulan bahwasanya tur itinerary itu sangat penting bagi saudara untuk bisa menjalankan suatu perjalanan agar lebih efisien dan terencana dengan baik. Seperti itu. Seperti ini juga kutipan yang sudah ada di layar, bahwasanya mereka yang membuat rencana akan melakukan lebih baik daripada mereka yang tidak membuat rencana. Ini sama halnya dengan perkataan dari Winston Churchill, bahwasanya Anda harus tetap berpegang teguh terhadap rencana pembuatan Anda jika Anda ingin menjadi lebih baik daripada banyak orang lainnya. Anda harus konsisten jika ingin mendapatkan hal-hal yang baik. Tentunya seperti itu. Untuk minggu depan silahkan dilanjutkan dari presentasi ini saudara buat untuk menjadi flyernya untuk bisa dijual ke khalayak umum atau konsumen seperti itu. Mungkin seperti itu kita akan bahas flyer tersebut di pertemuan ke-10 minggu depan. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga saya, saudara dan keluarga di rumah sehat selalu ya. Sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eri pamit undur diri. Terima kasih banyak. Oke, silakan dengan kuliah.